wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita selalu memanjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesempatan kita bisa salat maghrib secara berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian ilmu yang pada malam hari ini akan disampaikan oleh Ustadz Ibrahim seperti biasa, yaitu fikih ibadah, yang pada pekan lalu membahas masalah bab zakat dan beberapa bentuk zakat itu sendiri, yaitu ada zakat perniagaan, zakat emas, zakat perak, zakat hewan ternak. Dan yang kemarin sudah disebutkan berapa sampai nisab zakat yang harus dikeluarkan dari beberapa jenis zakat itu sendiri. Bapak dan ibu-ibu, langsung saja saya serahkan kepada Ustadz Ibrahim waktu dan tempat. Saya persilakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wal munafikin wa ansarahum adh-dhalimin, amma ba'du. Para hadirin, Bapak Ibu jamaah yang semoga kita semuanya selalu mendapatkan limpahan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur di malam hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan bersama-sama belajar materi fikih, yang ini juga menjadi sesuatu yang sangat penting bagi kita sebagai seorang muslim, karena dalam fikih kita akan mempelajari bagaimana seharusnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dalam fikih juga kita akan dapat mempelajari dan mengetahui bagaimana seharusnya kita bersikap
dalam bermuamalah dengan sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam fikih itu dipelajari ibadah dan juga muamalah. Kaitannya hablum minallah, seorang hamba dengan Allah, maupun hablum minan nas, antara satu hamba dengan hamba yang lain. Secara hukum itu semuanya dapat kita pelajari dalam kitab-kitab fikih yang telah ditulis oleh para ulama. Para hadirin yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini kita akan kembali mengupas bersama-sama materi tentang zakat yang terdapat dalam kitab Nailur Raja bi Syarhi Safinatin Najah. Kitab Nailur Raja yang menjadi syarah dari kitab Safinatun Najah. Jadi kita masih berbicara tentang zakat, sebuah kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mampu, bagi orang-orang yang memiliki harta. Harta apa saja sudah pernah kita sampaikan. Ada na'am, ya, ada hewan ternak, kemudian nakdan, mata uang emas dan perak, kemudian juga harta yang berupa biji-bijian, buah-buahan atau biji-bijian, kemudian harta yang berupa barang dagangan, kemudian barang tambang maupun harta temuan atau yang sering kita istilahkan harta karun. Itu semua ada zakatnya. Para hadirin yang dimuliakan Allah, di pertemuan sebelumnya di 2 bulan yang lalu, karena sebulan yang lalu kami berhalangan untuk bisa hadir, kita membahas tentang zakatun na'am, zakat hewan ternak, dengan beberapa pendetailan yang kita baca dari kitab Nailur Raja. Kemudian juga di pertemuan itu kita sedikit membahas tentang zakatun naqdaini, zakat 2 mata uang, emas perak, atau sebagaimana yang banyak dikiaskan oleh para ulama di zaman kita adalah uang kertas, ya, al-awraq an-naqdiyah, uang kertas. Apakah uang kertas ada zakatnya? Mayoritas ulama yang kami baca berpendapat tetap ada zakatnya dan dikiaskan sebagaimana emas dan perak. Kita sudah bahas beberapa, namun kita akan baca ulang kembali dari zakatun naqdain. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bi ilmihi fid dharaini Allahumma amin. Zakatun naqdaini, zakat 2 mata uang, emas dan perak. Jadi di sini disebutkan mata uang yang dimaksud adalah emas perak. Huma az-zahabu wal fiddah. Mata uang di zaman dahulu itu hanya ada 2, emas atau perak, dan nilainya juga tidak terpaut jauh, ya. Zaman dulu nilainya tidak terpaut jauh, karena 1 dinar itu sama dengan 10 dirham, sehingga 200 dirham sama dengan 20 dinar. Zaman dulu emas perak itu tidak terlalu jauh jaraknya, tapi kalau di zaman kita jaraknya sangat jauh sekali. 1 gram emas hari ini berapa? Saya nggak ngecek tadi, ya. Berapa? Ada yang baru beli emas? 1 gram emas berapa sekarang? 1 juta atau masih 900-an? Ya, kita anggap 1 juta. Hari ini tadi yang saya cek itu yang perak, karena mau kita bahas ya lebih kepada perak. Kenapa nanti kita jelaskan. Perak hari ini 1 gram itu berapa? 11.000. Perak itu 11.000 1 gram. Padahal dulu 1 logam, 1 keping dinar
itu sama dengan 4/4 gram emas. Kalau sekarang itu 4 juta, kita anggap 4.250.000, itu sama dengan 10 dirham. Harusnya 1 dirham di zaman sekarang itu senilai 400.000, seharusnya 425.000. 1 dirham itu 3 gram perak. Berarti harusnya sekarang itu bukan harusnya sekarang ya. Harusnya kalau dinilai dengan kurs zaman dulu, perak itu 1 gram ketika dijadikan standar sama dengan emas, 1 gram perak sekarang itu harusnya 110-an ribu. Jadi sekarang 11.000. Jauh sekali jaraknya. Makanya di zaman kita ini ada orang-orang yang mengajak untuk berinvestasi di perak, bukan emas. Kenapa perak? Karena mereka berpendapat, ini pendapat ya, di akhir zaman itu semuanya akan kembali seperti zaman dulu. Maka harga perak juga nanti di akhir zaman itu akan naik. Itu prediksi, Jadi ini hanya prediksi, kita nggak membahas itu lebih panjang. Yang kita bahas ini tentang zakatnya. Jadi an-naqdain, emas perak. Jadi jenis kedua yang wajib untuk dizakatkan, dikeluarkan zakatnya adalah emas perak dan al-awraq an-naqdiyah, uang kertas. Karena mayoritas ulama mengkiaskan, menyamakan uang kertas ini hukumnya dengan emas perak, menyamakan hukumnya dengan emas perak. Wa inna mata jibu zakatuhuma bisyartin. Keduanya, emas perak itu wajib zakat ya. Emas perak dan uang ya, kita langsung saja sebutkan biar mudah untuk dipahami. Emas perak dan uang itu wajib zakat dengan syarat ya, an yamdiya alaihima haulun kamilun wa huma fi milkil muzakki, berlalu 1 tahun penuh. Dan sudah kita pahami di pembahasan sebelumnya, 1 tahun di sini adalah 1 tahun hijriyah, bukan 1 tahun masehi. Jadi lebih singkat. 1 tahun hijriyah itu selisihnya kurang lebih 10 harian dengan 1 tahun masehi. Ketika harta dimiliki oleh seseorang selama 1 tahun, maka wajib zakat. Sebanyak apa harta itu ketika dimiliki selama setahun wajib zakat? Wa an yakuna nisoban, harus terpenuhi nisab. Nisab itu adalah harta minimal wajib zakat. Nisab, mungkin kalau yang masih punya kertasnya sekarang apa ya. Dulu kan kita bagikan kertas untuk memudahkan dalam melihat, ada tabelnya. Jadi nisab itu harta minimal wajib zakat. Jika sudah memenuhi nisab dan dimiliki selama setahun, maka ada zakatnya di akhir tahun, di setahun setelah itu. Nisabnya berapa? Emas nisabnya itu 20 mithqalan, wa nisabuz zahabi 20 mithqalan. 20 dinar atau 85 gram emas murni. Dahab khalis, kata para ulama, dahab khalis. Sehingga nanti ada perhitungan, kalau emasnya cuma 20 karat, bagaimana cara menghitungnya? Itu ada cara menghitungnya. Karena nisab itu adalah 24 karat. Emas 24 karat sebanyak 85 gram. Ya, kurang lebih 85 juta. 85 juta. Nisab emas itu 85 gram emas.
Adapun nisab perak wal fiddati mi'ata dirhamin, 200 dirham atau sama dengan 595 gram perak. 595 gram perak. Lah kalau emas sama perak ini kan kita jarang yang punya lah ya gitu ya. Nggak kebiasaan nyimpen. Mungkin sebagian dari kita ada yang kebiasaan nyimpen emas, perak. Tapi rata-rata kan nyimpennya uang. Nah, kalau kata para ulama, nisab uang ya, sebagaimana tadi kami baca di dalam fatwanya Lajnah Daimah lil Buhusi wal Ifta. Nisab uang itu disamakan dengan nisab perak atau emas. Kalau disamakan dengan nisab emas berarti punya uang 85 juta, laki dihitung setahun, disimpan setahun 85 juta, ada zakatnya. Atau nisab uang itu sesuai dengan nisab perak. Nisab perak ya, makanya tadi saya ngitung perak ya. Hari ini ya, tanggal 18, 1 gram perak itu kan 11.355 rupiah. Jika dikali 595 gram perak, maka nisab perak hari ini itu 6.756.000. Nggak sampai 8 juta, nggak sampai 8 juta. Nah, sekarang kita bahas nisab uang itu disamakan dengan nisab emas atau nisab perak. Disamakan dengan nisab emas atau perak. Karena zaman dulu, di zaman Rasulullah, emas dan perak ini nisabnya sama seharga. Karena nisab emas itu kan 20 dinar, nisab perak 200 dirham. Jadi selevel, karena di zaman itu 1 dinar sama dengan 10 dirham. Jadi selevel, bukan beda. Mungkin beda angkanya 200 dan 20, tapi senilai. Banyaknya mungkin beda emas dan peraknya. Ketika di masa itu emas cuma 20 dinar, dirham itu 200 dirham. Karena memang 1 dinar itu sama dengan 10 dirham. Jadi sama, nisab emas perak itu sama. Tapi berlalunya zaman tadi, hari ini nisab emas itu senilai dengan 85 juta, nisab perak senilai dengan, kita bulatkanlah, 7 juta. Jauh sekali. Lalu mana yang harus kita jadikan patokan? Tadi kami baca dalam, sekali lagi, fatwa Lajnah Ad-Daimah lil Buhusi wal Ifta. Jadi ini fatwa kumpulan para ulama, bukan 1-2 ulama. In anna nisabaz zakati minal awraqin naqdiyati huwa ma yusawi khamsata wa samanina jiraman dahaban khalis au khamsa wa tis'ina ba'da khamsumi'ati jiraman fiddatan khalis. Nisab zakat uang kertas itu sama dengan nilai 85 gram emas murni atau 595 gram perak murni. Dan ini kata-kata yang penting. Wa yu'tabaru aqallun nisabaini likaunihil akhattu lil fuqara. Dan yang dipilih menjadi nisab perak jika ada perbedaan adalah nisab yang paling kecil di antara keduanya. Mengapa? Karena itu akhattu lil fuqara, atau dalam bahasanya Imam Al-Bajuri, al-anfa'u lil mustahikin, lebih bermanfaat untuk orang-orang yang berhak menerima zakat. Jadi gini, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, ulama menetapkan ketika perbedaan emas dan perak ini harganya jauh sekali, mana yang menjadi patokan nisab uang, sehingga kalau uang sudah sampai pada taraf tertentu dihitung setahun dikeluarkan zakatnya. Ternyata para ulama yang kami baca bisa jadi ada yang berbeda.
Tetapi di sini tujuannya lihat, karena memang zakat itu kita kembali kepada pembahasan awal dulu, bahwanya zakat ini adalah syariat Allah Subhanahu wa taala yang memang menjadi aturan agar kekayaan itu bisa dinikmati oleh semua hamba. Selain juga itu akan mensucikan orang yang mengeluarkan, mensucikan dosanya orang yang mengeluarkan zakat, dan mensucikan harta orang yang memiliki banyak harta. Itu tujuannya. Salah satunya kita sudah bahas panjang di awal dulu. Maka para ulama menetapkan untuk uang kertas dihitung mulai mencapai nisab sesuai dengan aqallun nisabaini, angka yang terkecil dari nisab emas atau nisab perak. Berapa itu? Mana yang lebih kecil antara 85 juta nisab emas atau 7 juta nisab perak? Mana yang lebih kecil? 7 juta nisab perak. Jadi Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, jika ada di antara hadirin ini yang punya simpanan uang di atas 7 juta, itu mulai dihitung setahun, nanti ada zakatnya. Dan uang itu tidak berkurang selama setahun, tidak kurang dari 7 juta. Ingat ya, jadi simpenan. Memang benar-benar uang itu uang lebih, nggak dipakai makan, nggak dipakai, sudah uang itu ya uang apa bahasa zaman sekarang? Istilahnya uang jaga-jaga atau uang tabungan atau apa? Oh, celengan bahasanya ya. Uang tabungan, uang celengan, uang jaga-jaga, uang nandon di keluarga atau mungkin pribadi ya, punya kepala keluarga, seorang ayah punya celengan tabungan pribadi, ibu misalnya juga punya anak misalnya. 7 juta sampai selama setahun tidak berkurang dari 7 juta minimal ya, maka ada zakatnya. Apalagi yang 20 juta, apalagi yang 50 juta. Jadi bukan pakai nisab emas 85 juta. Kenapa? Karena akan kecil kemungkinan untuk bisa banyak orang, akan sedikit orang yang bisa berzakat, karena memang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala aturan zakat ini agar harta itu yukhadu min agniyaihim li fuqaraihim. Harta zakat itu diambil dari orang-orang kaya dan dibagikan kepada orang-orang fakir. Jadi tidak harus menunggu 85 juta. Tidak harus menunggu. Kenapa? Karena tadi bahasanya Imam Al-Bajuri adalah al-anfa' lil mustahikin. Karena angka yang terkecil antara nisab emas atau perak ini itu akan jauh lebih bermanfaat bagi orang-orang yang berhak menerima harta zakat. Nah, jadi ini untuk perhatian kita semua yang punya uang banyak ya, punya uang banyak. Kalau punya uang ya punya ilmu aja kan itu. Yang penting tahu dulu, nanti biar pas kaya bisa mengeluarkan zakatnya. Nah, itu. Tapi kalau tidak punya ilmunya, nah itu lebih berat. Di dunia dia berat mengeluarkan zakat, di akhirat berat siksanya kan itu. Karena itu tanggung jawab. Jadi orang kaya itu tanggung jawabnya banyak di hadapan manusia, juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena rizki itu dari Allah, bukan semerta-merta karena kecerdasan, karena nasib baik, karena keberuntungan, bukan. Uang, rizki itu semua titipan Allah. Maka Allah yang paling berhak mengatur. Salah satu aturannya melalui syariat zakat. Nah ini harus menjadi perhatian bagi yang punya uang di atas 7 juta simpanan, maka harus dihitung. Sekarang punya, mungkin baru sadar sekarang, ya monggo dihitung sekarang. Tanggal berapa sekarang ya? Tanggal berapa Hijriah ini? 5 Rajab ya? 4 Rajab atau 5 Rajab, sekitar itu ya, Rajab. Nanti setahun lagi di bulan Rajab, awal-awal Rajab, nanti tinggal tanggalnya dilihat, maka wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Jika 7 juta itu tidak berkurang, 7 juta. Bagi sebagian orang 7 juta, simpanan 7 juta itu nggak kerasa. Bagi sebagian orang mengumpulkan 7 juta kerjone rekoso kan, itu berbeda-beda. Jadi
nisab uang kertas itu diambil dari yang paling kecil antara nisab emas dan nisab perak. Ternyata yang paling kecil adalah nisab perak 7 juta. Aslinya kalau hari ini ya 6.756.000, karena harga perak dan emas itu kan naik turun, maka harus sering ngecek. Ini orang kaya itu harus sering ngecek. Yang punya banyak uang itu harus sering ngecek, karena kalau nggak gitu giliran dicek sama Allah bingung. Makanya mending sekarang bingungnya ngecek harga dibandingkan nanti di akhirat dicek sama Allah setiap rupiahnya bingung. Ternyata sejak umur 20 tahun sudah wajib zakat setiap tahun. Sugih soalnya. Bisa jadi kan 7 juta setiap tahun nggak dikeluarkan zakatnya, numpuk. Makanya hidupnya nggak berkah, banyak masalah, anak nggak bisa soleh-soleh. Itu karena mungkin diberi makan dari harta yang seharusnya menjadi hak orang lain. Bisa jadi. Makanya ini penting sekali untuk kita perhatikan, pentingnya ilmu kan di sini, apalagi terkait dengan harta. Jadi itu nisab emas, nisab perak, kemudian nisab uang kertas disamakan dengan yang paling kecil menurut fatwa-fatwa yang kami baca, yaitu sesuai dengan nisab perak yang hari ini tanggal 18 tadi kami cek, kami hitung itu 6.756.000. Jadi sedikit ya. Jadi yang punya uang harus dihitung uangnya. Mungkin yang lagi nabung untuk beli mobil, lagi nabung beli motor Ninja misalnya, lagi nabung beli motor NMAX, kan nabung, uangnya sudah ada, sudah 8 juta, 9 juta, itu ada zakatnya setiap tahun. Kalau belum beli. Kalau sudah beli motornya karuan, nggak ada zakatnya. Tapi kalau masih bentuk uang, ya itu nanti ada zakatnya, karena masih bentuknya uang, hukumnya hukum uang, harta. Tapi kalau sudah bentuknya barang dan memang diniatkan untuk dipakai, ya nggak ada zakatnya. Jadi berbeda, hukumnya berbeda. Kemudian wa zakatuhuma, zakatnya termasuk juga ini uang kertas, emas, perak maupun uang kertas, zakatnya itu berapa? Rub'ul usyri, 1/40 atau 2,5%. 2,5%. Jadi zakatnya itu 2,5%. Berarti kalau hartanya misalnya punya uang 10 juta, yang perlu dizakatkan itu cuma berapa? 250.000. Ya 250 ya. 250.000. 10 juta yang perlu dizakatkan itu cuma 250.000. Semakin besar maka nanti juga akan semakin meningkat karena pakainya persenan. Jadi zakat yang wajib dikeluarkan dari harta berupa emas, perak ataupun uang kertas itu 2,5% ya, bukan 25% ya. 2,5%, atau tadi kalau misalnya punya uang 10 juta disimpan selama setahun, maka setelah berlalu 1 tahun hijriyah itu dikeluarkan 250.000. Ya, 250.000. Itu kalau orang-orang yang punya uang banyak, 250.000 itu cuma buat beli sedel sepeda. Beli sedel sepeda bisa, zakat lali. Wah, muskilah ini. Akhirat ya apa ya? Ya bahaya sekali. Beli speaker HP bisa, zakatnya nggak dikeluarkan kan itu. Beli ces-cesan bluetooth bisa, zakatnya nggak dikeluarkan. Beli pancian motor, apa jenenge itu? Kan sekarang motor ono sing modif-modif kan itu ya. Pancian sikil itu yang mahal bisa, zakatnya lupa. Wah, ini kan muskilah. Ini makanya yang punya duit harus selalu dihitung. Makanya nasihatnya Umar itu kan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitung pokoknya. Amalnya dihitung, ya hartanya dihitung,
agar kita teliti. Kenapa? Karena nanti akan dihitung semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak umur kita, enggak harta kita, semuanya akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi 2,5% sedikit. 2,5% itu sedikit. Dan tadi ya, tentang haul ini juga penting karena di masyarakat kita banyak yang menjadikan momen Idul Fitri itu sebagai haul setahun. Padahal dia memiliki hartanya itu misalnya 1 Sya'ban. Maka di 1 Sya'ban tahun depan itu harusnya dia mengeluarkan zakat, bukan di 1 Syawal. Nah, ini harus perhatian karena harta zakat ini sensitif. Ya, sensitif dalam arti kalau kita tidak mengeluarkannya, maka itu pasti akan mengurangi keberkahan harta yang lain. Karena memang sifat zakat itu kan mensucikan, baik mensucikan orangnya, pelakunya dari dosa, maupun mensucikan hartanya dari hal-hal yang mengundang ketidakberkahan. Jadi kalau harta itu dikeluarkan zakatnya akan lebih berkah. Orang yang rajin berzakat juga akan lebih suci dari dosa-dosa. Dan jadi maka perhatian, sekali lagi ini nasihat yang harus kami sampaikan terkait dengan orang-orang yang punya banyak uang. Itu harus selalu ngitung hartanya. Jangan ngitung untungnya aja. Ngitung untung aja. Zakatnya juga dihitung. Zakatnya juga dihitung. Ya. Kemudian wala zakata fil huliyil mubahi idza alimahu malikuhu. Kemudian juga tidak ada terkait emas perak ya, tidak ada zakat dalam perhiasan yang mubah. Perhiasan yang mubah. Perhiasan mubah itu seperti apa? Bagi wanita itu perhiasan mubah, maka itu enggak ada zakatnya. Dan maksimal kalau dalam kitab fikih disebutkan maksimal perhiasan wanita itu yang disebut mubah ya. Disebut mubah itu adalah maksimalnya mi'ata mithqal, 200 dinar. 200 dinar itu berarti itu berapa ya? Isruna mithqal itu 85 gram. Berarti kalau 200 dinar itu berarti 850 gram. Jadi kalau istrinya jenengan itu masih punya kalung 500 gram misalnya, cincinnya 5 gram, total sih 800 gram sih normal itu. Tapi kalau di atas 850 gram itu wajib zakat perempuan. Tapi kalau laki-laki yang punya 1 cincin emas meskipun cuma 2 gram itu haram hukumnya. Laki-laki tidak boleh punya emas, haram. Perhiasan emas bagi laki-laki itu haram. Yang halal itu bagi perempuan maksimal 200 dinar atau 850 gram emas. Wah ya. Gak kebayang. Jadi kalau yang mubah, laki-laki ada, laki-laki perhiasan emas yang mubah. Emas yang dimiliki oleh laki-laki mubah itu contohnya kalau dalam kitab fikih itu misalnya hidung palsu tapi terbuat dari emas. Karena di zaman dulu kejadian itu misalnya perang, ketika perang kan pakai pedang, sabet-sabetan, kena sabet musuh, nggak kena kepalanya tapi hidungnya putus, itu banyak di zaman dulu banyak. Dan kalau biasanya beberapa orang ketika disambung pakai tembaga, pakai ini itu tuh kadang-kadang malah justru dagingnya membusuk. Dan emas itu termasuk bahan yang relatif aman, steril. Makanya biasanya hidung palsu itu zaman dulu terbuat dari emas, itu boleh, nggak ada zakatnya itu. Atau mungkin kalau zaman sekarang gigi palsu, karena memang ompong ya, bukan karena pengen ketok sugih, gigi yang asli dicopoti ganti gigi emas. Wah, ini beda cerita ya. Jadi yang namanya gigi palsu dengan tadi niat untuk menyempurnakan sesuatu yang memang Allah takdirkan untuk kurang, maka itu termasuk perhiasan yang mubah bagi laki-laki. Tapi kalau kalung emas bagi laki-laki haram, cincin emas haram bagi laki-laki. Jadi perhiasan yang mubah, yang hukumnya mubah itu tidak ada zakatnya. Jadi tidak ada zakatnya. Kemudian kemarin
Mungkin kita ada pertanyaan ya di pertemuan terakhir itu, apakah piutang ya, piutang itu harta kita yang ada di orang lain, harta kita yang sedang diutangi orang lain itu termasuk harta yang harus kita keluarkan zakatnya. Setelah kami baca-baca dalam fikih itu ada istilah adain al-marjuah, utang yang mungkin untuk ditagih, itu ada zakatnya. Karena ada model-model tukang utang itu sing lek wis bar ngutangi ora kenal maneh misal. Ojo-ojo nagih, sapa ora jawab salah misal. Ora kenal padahal iki sing ngutangi wis gak kenal lagi. Nah, ini seperti ini enggak usah diharapkan, ikhlaskan aja. Enggak usah dipikirin. Tambah sakit hati, ikhlaskan aja, diganti sama Allah insyaallah. Tapi kalau harta yang kita miliki dihutang oleh orang lain dan ada kemungkinan untuk bisa kita tagih karena kita tahu dia amanah, maka itu juga termasuk dihitung dan dikeluarkan zakatnya. Itu namanya adain al-marjuah, harta yang ada kemungkinan untuk bisa kita tagih. Karena kita tahu sendirilah ada orang-orang yang memang rada angel ditagih utang. Nah, itu kita memang manusia seperti itu dari zaman dulu pancen ngono kuwi ana sing angel tagihane, tapi enggak apa-apa. Mungkin itu cara Allah membersihkan harta kita kan itu. Kadang-kadang ora tahu infak malah habis karena ngutangin orang lain dan enggak dikembalikan. Itu mungkin cara Allah untuk membersihkan harta kita. Allah alam. Jadi kalau piutang itu tetap ada zakatnya jika tadi ada kemungkinan untuk ditagih, kita miliki kembali. Kalau enggak ya sudah ikhlaskan aja, enggak usah dipikirin. Saya punya utang di fulan, orangnya aja kita enggak tahu di mana. Ngapain disebut-sebutin? Enggak perlu, udah diikhlaskan aja buat simpanan di akhirat. Kemudian selanjutnya, apakah hutang itu mengurangi harta zakat? Iya, jika hutang yang harus kita bayar itu jatuh tempo sebelum kewajiban zakat. Misalnya kita wajib zakat itu setahun penuh sampai tanggal 7 bulan Rajab. Kita punya hutang yang harus dibayar tanggal 4 bulan Rajab. Ya, maka pembayaran itu termasuk mengurangi harta yang kita miliki. Tapi kalau temponya itu tanggal 9 padahal kita wajib zakat itu tanggal 7, ya nggak mengurangi, tetap wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi beda antara hutang yang temponya sebelum wajib zakat sama hutang yang temponya setelah wajib zakat. Jadi kalau kita bahas seperti ini memang orang kaya itu mumet ya, harus ngitung uang terus ya. Enak jadi orang miskin ya, nggak usah mikir-mikir uang. Karena kita punya Allah kan, butuh ya, minta sama Allah diberi sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Orang nggak usah kelebihan. Orang kaya kan kelebihan dari apa yang mereka butuhkan, ada kelebihan, nah itu yang harus ada zakatnya. Ya sendiri-sendirilah ya, uang sinawang. Itu tentang zakat emas, perak dan uang kertas. Kemudian sedikit kita lanjutkan dalam zakatul muasyarat, zakat tumbuh-tumbuhan. Al-muradu bil muasyarati ar-rutabu wal inabu minas thimar. Jadi dalam pembahasan zakat tumbuh-tumbuhan ini enggak semua tumbuh-tumbuhan itu ada zakatnya. Ada dua kelompok, yang pertama buah-buahan, yang kedua biji-bijian. Dari kelompok buah-buahan yang ada zakatnya itu hanya ar-rutabu wal inab. Hanya apa? Kurma dan anggur. Kurma dan anggur itu saja. Gedang renek zakate, ya kan? Pelem boten enten. Pace ora pace zakate barang enggak perlu. Ya. Murbei enggak ada zakatnya. Jadi yang ada zakatnya itu apa? Rutab wal inab. Kurma dan anggur. Itu dari kelompok buah-buahan. Bahkan nanti akan ada pembahasannya, lebih pembahasannya. Wal muqtat, adapun dari biji-bijian itu hanya yang berupa bahan pokok. Kalau di sini disebutkan misalnya makanan pokok kita, yang bisa digunakan sebagai makanan pokok. Kalau di sini disebutkan ya gandum, jagung atau beras, gabah. Itu ada zakatnya.
Tapi selain itu enggak perlu. Kacang enggak ada zakatnya kacang. Mete enggak ada zakatnya. Apalagi ya? Ya kacang-kacangan selain itu tidak zakat. Jadi yang ada zakatnya itu adalah biji-bijian yang bisa digunakan sebagai makanan pokok. Jadi cuma itu aja. Jadi kalau dengan tandur lombok hitungannya bukan zakat tumbuh-tumbuhan. Tetap ada zakatnya. Soalnya sugih misalnya, ya kan. Tapi nanti maksudnya zakat uang kan itu. Duitnya oke. Makanya aku tandur lombok rene zakate. Ya lombok rene zakate tapi uangnya ada zakatnya kan gitu. Jadi berbeda. Nah, zakat yang berupa tumbuh-tumbuhan tadi ada 2 kelompok buah-buahan yaitu anggur dan kurma. Kemudian dari biji-bijian itu adalah biji-bijian yang bisa digunakan sebagai bahan pokok. Tanaman hias uangnya yang ada zakatnya. Tanaman hias nggak ada zakatnya. Karena apa? Zakat tumbuh-tumbuhan ini sebagaimana zakat hewan ternak yang dikeluarkan itu adalah barang yang dimiliki. Punya unta yang dikeluarkan ya unta, bukan uang, nggak boleh. Kalau punya kambing sesuai dengan syarat-syarat yang sudah kita bahas dalam zakat hewan ternak itu dikeluarkan kambing, nggak boleh. Punya kambing dikeluarkan uang, nggak boleh. Sama dalam zakat tumbuh-tumbuhan, punyanya beras 500 ton misalnya, maka yang dikeluarkan beras, nggak boleh uang. Maka kalau tadi misalnya tanaman hias, nggak mungkin tanaman hias zakat kan, ditaruh di Baitul Mal, ngopo kan itu, disimpan tanaman hias, nggak rewang repot ya tanaman hias itu. Karena memang masalah Islam itu sangat sempurna sekali. Dari zaman dulu sampai zaman yang akan datang selalu sesuai dengan zaman. Nggak ada ceritanya Islam itu kuno, itu nggak ada. Kalau ada yang mengatakan Islam kuno, itu otak yang mengatakan yang sudah kadaluarsa. Karena dia nggak bisa mencerna syariat Islam. Karena syariat Islam ini datang dari Allah yang paling paham konsep kehidupan manusia dari awal sampai akhir. Ya, kita kembali bahwa rutob, inap, kemudian rutob itu kurma, kemudian inap anggur, kemudian biji-bijian yang bisa menjadi makanan pokok, itu semua ada zakatnya. Jika wa inna matajibu fiha idza balagot nisoban, jika mencapai nisab. Nisabnya berapa? Nisabnya itu adalah 5 wasak. 5 wasak. 5 wasak ini berapa? 5 wasak itu kalau di kilo, dari apa yang kami baca di tulisan para ulama, yang paling banyak menyatakan 5 wasak itu adalah 612 kilo. Jadi 6 kintal lebih. 6 kintal. Jadi kalau panen kurma, tuku kurma sekilo 2 kilo, panen kurma. Misalnya ada sing duwe kebun anggur lebih dari 6 kintal, misalnya punya panen 7 kintal, maka wajib zakat. Kita selesaikan ya pembahasan ini biar nggak berlarut-larut. Jadi tadi nisabnya berapa? 612 kilo atau 6 kintal lebih 12 kilo. Mungkin bagi kita yang nggak punya sawah itu 6 kintal lebih itu. Tapi kalau memang ada orang yang bisa panen sampai 6 kintal, maka itu kan memang sudah sangat banyak sekali hartanya, maka memang wajib zakat. Jadi para hadirin yang dirahmati Allah, zakat ini benar-benar yukhadu min agniyaihim wa tu'ta ila fuqaraihim, diambil dari orang kaya diberikan kepada orang fakir. Salah satunya ketika tegak Islam itu tegak, maka tidak ada lagi iri-irinan menjadi orang kaya itu orang miskin. Semuanya bahagia dengan hidupnya masing-masing. Kenapa? Kalau jadi miskin nanti tetap dapat jatah dari wong sing sugih itu. Pasti kecipratan karena dia pasti wajib zakat. Jadi nggak perlu nyolong-nyolong, nggak perlu. Gak usah nyolong, mesti dikei negara. Negara dari mana? Salah satunya jatah dari zakatnya orang kaya itu. Kalau zaman sekarang mek iso ndelok tok gitu. Bisa ndelok tok, punya tetangga orang kaya cuma bisa ngelihat hartanya tok, nggak bisa memiliki sama sekali. Nggak punya kecipratan. Oh menawa sugih medit pisan.
Nah, itu nggak bisa dicabut hartanya kecuali dengan zakat. Nah, itulah fungsinya zakat. Fungsinya pemerintahan Islam, pemerintahan Islam. Ya. Kemudian para hadirin, dikeluarkannya itu saat panen. Jadi ketika dipanen maka saat itu juga dikeluarkan. Meskipun sebagian ulama mengatakan ada yang harus dikeringkan dulu, ada yang tidak perlu dikeringkan. Ya. Itu perbedaan pendapat, ya, ada perbedaan pendapat apakah perlu dikeringkan ataukah tidak perlu dikeringkan. Memang pendapat yang paling rajih ada yang adalah dikeringkan dulu. Jadi kurma dikeringkan, jadi kurma kering. Kemudian juga anggur dikeringkan menjadi zabib, menjadi kismis. Kemudian biji-bijian yang makanan pokok juga dikeringkan agar apa? Benar-benar bisa berguna sebagai simpanan untuk masa depan makanan pokok. Loh, kalau misalnya baru panen anggur langsung timbang 6 ton, langsung keluarkan zakatnya, disimpan Baitul Mal 3 hari busuk semuanya, nggak berguna. Karena memang tujuan zakat itu untuk menjaga kaum muslimin itu agar tidak terjadi yang namanya kekurangan pangan. Masya Allah. Jadi kalau sekarang ada teori lumbung-lumbung, Islam itu sudah punya konsep yang jelas. Dari mana, siapa yang menjaga, bagaimana menyalurkan, jelas semuanya. Gak perlu buat teori-teori baru, gak perlu. Karena itu gak teruji. Apalagi kartu-kartu ini gak ada, gak ada jaminannya dalam Islam. Kartu anti miskin, kartu kaya, apa meneh, gak ada. Islam itu punya konsep yang jelas. Aturannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, zakat. Gak bisa dengan yang lain, ya gak? Untuk masalah keuangan solusinya itu Islam. Ya untuk semua masalah solusinya selalu Islam. Kalau ada siapapun yang menawarkan solusi hasil pikirannya sendiri dan mengabaikan solusi dari Allah, mesti ajur, mesti ajur. Gak ono jaminane, meskipun tanda tangan 1000 kali, tapi kalau solusinya itu bukan berasal dari Allah, tidak ada kebaikan, mesti ajur. Itu cuma teori-teori, itu cuma janji-janji. Tapi kalau Allah, jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syariat, itu syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berapa yang dikeluarkan? Yang dikeluarkan adalah wa zakatu masukiya bi ghairi mu'natin kal maski bil matar al usru. Zakat dari tumbuh-tumbuhan yang berupa tadi buah-buahan dan biji-bijian yang selama pertaniannya ini murni menggunakan tada hujan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang dikeluarkan itu 10%. Adapun jika selama proses pertanian itu wama sukiya bil mu'nati, diairi dengan sesuatu yang mengeluarkan biaya, maka yang dikeluarkan zakatnya adalah nisful usri, 5%. Nah, jadi kalau masih pakai sanyo, pakai diesel, atau mungkin pakai sapi ngambil air, itu 5%. Tapi kalau murni tada hujan, cicir, jarno, panen dewe soalnya benih hutan-hutan, kan di beberapa daerah seperti itu. Atau mungkin sungai mengalir, tinggal buka sitik, ngalir, tutup meneh, kayak lempung, nutup meneh, kerotok garing sitik, buka meneh. Kan ada sebagian daerah gitu, tinggal buka sedikit, pacul-pacul sitik, airnya terpenuhi, tutup. Beberapa daerah seperti itu. Nah yang seperti itu zakatnya 10%. Tapi kalau pakai tenaga harus diesel, harus mungkin dipikul kalau zaman dulu, atau pakai sapi, ada ember dan lain kalau zaman dulu pakai unta, maka itu zakatnya 5%. Kapan dikeluarkan? Saat panen. Fa'tu haqqahu yauma hasadih. Berikan zakatnya ketika panen. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bisa dipahami dengan baik. Sekali lagi yang harus kita pahami sebagai seorang muslim, solusi hidup kita itu adalah Islam, bukan yang lain. Jadi kalau yang lain itu cuma solusi-solusi yang bersifat parsial, bersifat sementara, dan jaminannya cuma janji. Tapi kalau solusi dari Allah, Allah itu adalah zat yang la yukhliful mi'ad, tidak pernah melanggar janji. Dan Allah ketika memberi solusi itu pasti baik untuk dunianya, baik juga untuk
akhiratnya. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat masalah terkait dengan zakat ini. Sekian, kami mohon maaf ketika ada salah. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini kita ada tanya jawab, maka kita break dulu untuk adzan. Monggo. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Yang Arabnya juga gitu. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas حي على الفلاح. Sama di ini agak sama di kitabnya ya. حي على الفلاح. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Acara saya buka kembali bagi Bapak, Saudara yang mau bertanya apa yang disampaikan tadi, monggo ya.
Pak Wafik, Pak Budi, Pak Wafik, setelah itu Pak Agus. Jazakallah khairan Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Ustaz, untuk uang kertas tadi yang disebut tadi, uang yang sudah tersimpan sudah mencapai nisabnya 7 juta atau ke atas gitu. Namun uang tersebut adalah uang untuk celengan haji atau umroh gitu. Apakah itu tetap wajib zakat? Yang pertama. Yang kedua, uang tersebut sudah mencapai nisab, namun yang sudah mencapai nisab tadi 2,5% tadi kalau misalnya tidak dizakatkan, tidak dibayarkan kepada yang berhak, apakah itu uang tersebut menjadi uang haram hukumnya Ustaz? Atau ada hukum lain tentang uang tersebut? Jazakallah khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya 2,5% yang tidak dizakatkan tadi itu, apakah masuk ke dalam hukum haram uang tersebut Ustaz? Sekian. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Pertanyaan pertama, apabila harta yang dimiliki itu lebih dari nisab, uang yang dimiliki itu lebih dari nisab sesuai dengan standar nisab perak, karena itu lebih bermaslahat, tapi simpanan itu dengan tujuan tabungan umroh atau haji gitu paling, apakah tetap perlu dizakatkan? Dari apa yang sampai sejauh ini kami baca, nanti mungkin bisa kita baca lagi. Jadi segala bentuk simpanan yang memang itu ada gini. Jadi kalau umroh itu kan baru niat ya, baru niat, sebuah niatan yang baik, dan uangnya itu sudah wujud. Maka uang yang sudah wujud ini, dari apa yang kami baca ya, sekali lagi dari apa yang kami baca sampai saat ini, itu tetap dikeluarkan zakatnya, dan insya Allah dengan penuh keyakinan harus kita katakan bahwa zakat itu tidak akan mengurangi harta, karena justru jika ada hak orang lain dari harta kita kemudian justru kita keluarkan karena melakukan perintah Allah, pasti Allah itu akan melipat gandakan. Itu yang harus kita yakini. Jadi kalau pertanyaannya apakah ada zakatnya, dari apa yang kami baca ada zakatnya. Kemudian apakah misalnya tidak dikeluarkan zakatnya, jatah 2,5% dari harta itu haram untuk dimakan? Secara hukum harta zakat itu sebenarnya adalah hak milik orang lain ya. Zakat itu ketika sudah tiba waktu dan terpenuhi syaratnya, itu bukan lagi milik kita, kan secara hukum seperti itu. Tapi kalau dikatakan haram secara mutlak, kami belum pernah membaca ulama yang mengatakan demikian. Ini haram secara mutlak. Mungkin beberapa ulama-ulama yang sangat warok, sangat hati-hati dalam urusan harta memang mengatakan haram, tetapi secara hukum tidak sampai kepada haram, karena bisa jadi dia terlambat mengeluarkan harta. Dalam arti gini, misalkan harusnya hari ini dikeluarkan zakatnya, Jumat dikeluarkan zakat, tapi dia mengeluarkan Sabtu, apakah di hari Jumat itu hartanya jadi haram? Kan nggak langsung otomatis gitu ya, karena ada kemungkinan dia mengeluarkan mungkin sehari atau 2 hari setelahnya, atau mungkin 3 hari 3 bulan kan. Jadi untuk status hartanya Allahu a'lam, dari apa yang kami baca, sekali lagi dari apa yang kami baca, dari apa yang disampaikan guru-guru kami, itu bukan bersifat haram mutlak. Secara kalau dimakan pasti sangat berdosa, tetapi dosanya itu adalah pada bagaimana dia menahan hak orang lain, dan itu adalah sebuah kedoliman. Disitulah yang menjadikan kenapa harta sisa
yang 97,5%-nya itu menjadi harta yang kurang barokah. Kenapa? Karena masih kotor. Zakat itu kan mensucikan, baik mensucikan orangnya maupun mensucikan hartanya. Jadi tercampur, menjadikan ya ibaratnya punya segelas susu tapi ketetesan satu tetes air kencing itu kan ya tetap yang susu ya nggak benar kan gitu, nggak bisa, maka harus kita keluarkan. Ya itu pengaruhnya di situ. Tapi apakah haram mutlak, benar-benar haram kalau dimakan langsung menjadikan dagingnya akan tersentuh api neraka? Tidak demikian, karena tadi ada kemungkinan keterlambatan dalam pembayaran zakat. Allahu a'lam bishawab. Itu mungkin jawabannya. Monggo Pak Agus, pertanyaan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustaz atas waktunya. Yang ingin kami tanyakan Ustaz tadi menjelaskan bahwasanya piutang, jadi uang kita yang masih ada pada orang lain itu kita masih diwajibkan untuk menzakati Ustaz. Nah, bagaimana Ustaz kalau piutang ini waktunya kan tidak setahun, 2 tahun misalkan gitu. Nah, terus kalau harus dizakati berarti nisabnya kan 1 tahun ya, kurang lebihnya. Di waktu kita mau membayar nisabnya tadi, zakatnya tadi, kita tidak memiliki uang Ustaz. Karena penghasilan sehari-hari mungkin kan cukup untuk biaya makan hidup kita misal gitu. Sedangkan uang yang dipinjam itu misalkan kan besar. Jadi yang zakat yang dikeluarkan kan harus besar. Apakah kita bisa menunda membayar zakatnya di saat orang itu membayarkan hutangnya tadi Ustaz? Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Ini juga yang unik di zaman kita ya. Punya uang cashnya sedikit tapi piutangnya buahnya kan di orang lain ya kan. Dan memang itu banyak juga terjadi di sekitar kita. Lalu apakah ada keringanan? Jadi para hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kalau memang kita ternyata tidak memiliki uang atau harta yang bisa dikeluarkan saat itu sebagai bentuk zakat kita, maka itu termasuk rukhsah insyaallah untuk tidak mengeluarkan, karena memang kita sedang tidak memegang. Kalau dari apa yang tadi kami baca, memang utang itu sudah jatuh tempo, kemudian bisa untuk ditagih, maka itu diinkludkan dengan harta-harta yang lain, di total dikeluarkan zakatnya. Jadi seperti itu. Tapi kalau memang uang yang dipegang sekarang cuma 10.000, piutangnya 50 juta misalkan, ya kan nggak mungkin mengeluarkan. Wah, gimana, uang dari mana kan itu, uangnya nggak ada sama sekali, nggak pegang ya, maka nggak perlu berhutang untuk membayar zakat seperti itu. Insya Allah itu termasuk dalam kategori rukhsah yang bisa, jadi istilahnya bukan mengakhirkan ya, karena memang kita saat itu secara real bisa dibilang malah justru fakir gitu ya, secara realnya fakir. Tapi Allah alam, nanti kita baca-baca lagi Pak. Jadi nanti kita baca-baca lagi apakah kondisi seperti ini memang ada udzur untuk mengakhirkan zakat atau tidak, atau bagaimana solusi para ulama. Nanti coba kita baca-baca lagi agar jawabannya lebih pasti seperti itu. Ini Ustaz minta kejelasannya. Jadi yang kita bayarkan itu zakat setahun atau zakat 2 tahun? Maksudnya gini, waktu kita bayarkan dia membayar hutangnya itu, kita membayar zakatnya sekali atau 2 kali? Soalnya kan waktunya kan 2 tahun Tat. Oh, berarti sebenarnya kita punya hutang sesuai nisab itu selama 2 tahun. Ya, misalkan gini, kan gitu. Saya jual tanah, misal gitu ya. Dia akan membayarnya selama 2 tahun, akan di cashnya misalkan 100 juta gitu Tat. Ya, kita kan memang nggak punya uang sebelumnya, karena uang itu kan dari hasil penjualan tanah misal gitu ya Tat ya. Nah, itu selama kurang lebih 2 tahun tuh dia baru bayarkan. Nah, maksudnya kan kita berarti kan dalam setahun 2 tahun itu kan harus membayar zakat 2 kali. Ya, menunda zakat gitu, ya, kan gitu. Itu yang kita bayarkan tuh sekali atau 2 kali Ustaz?
Kalau pertanyaannya itu, maka yang perlu kita keluarkan ya 2 kali. Karena zakat itu hitungannya setiap tahun dikeluarkan zakatnya. Pensucian. Jadi zakat itu setiap tahun. Jadi misal ada kita yang punya simpanan sudah umur 50 tahun punya simpanan uang ngendep ratusan juta bertahun-tahun disimpan, itu ya tinggal ditotal aja setiap tahun itu berapa yang harus dikeluarkan. Bukan malah bangga simpanannya oke, bukan, tapi harus dihitung zakatnya berapa. Allah alam bisawab. Itu saja bisa kami sampaikan. Jika ada kekurangan dan kesalahan dan ada yang perlu diislah, bisa kami islah nanti di pertemuan selanjutnya insyaallah. Barakallahu fikum. Begitu ya Pak Agus dan Pak Wafik, bahwa harta itu tidak akan berkurang kalau memang sudah ditentukan oleh Allah zakatnya. Dan zakat itu adalah sebagai pembersih harta dan pembersih diri kita sendiri. Dan memang zakat ini tidak bisa disampaikan sekali saja, mungkin harus berlanjut-lanjut, karena zakat ini masalahnya kesadaran orangnya sendiri. Kalau nggak sadar ya nggak akan mengeluarkan zakat, seperti itu. Nah, sebelum acara kajian ilmu kita akhiri, marilah kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Dari saya sebagai pembawa acara, kalau ada kata yang kurang berkenan maka saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.